Di kamar yang masih berbau bedak dan parfum, hanya satu jiwa yang benar-benar merasakan kehilangan. Di bawahnya, di ruang tamu yang sama, kristal-kristal lampu berkilau seperti ketiak malam yang tidak pernah mengerti duka. Tawa dan dentingan gelas menutupi jejak-jejak pemakaman yang baru berlalu. Pengalaman mengguncang itu dimulai dengan kontras. Kesedihan yang sunyi dan pesta yang sengaja dipamerkan. Pesta yang dirancang oleh ibu mertua Rina, sambil menyusun ulang dunia yang baru baginya. Rina berdiri di ambang pintu kamar tamu yang terlupakan, tubuhnya dibalut kain hitam sederhana. Matanya bengkak, tapi ia menahan diri agar tidak menangis lagi di depan orang-orang yang datang, bukan untuk menghibur, melainkan untuk melihat siapa yang akan maju mengambil alih kekuasaan dan harta. Foto Adam di meja kecil terlihat tenang, senyumnya di frame itu seperti sebuah janji yang kini tak bisa ditepati. Ia menyentuh bingkai itu sebentar, seolah menempelkan ingatan pada sesuatu yang nyata, lalu menunduk. Di tangannya, sebuah kotak kardus lusuh yang ditempel lakban, bertuliskan huruf sederhana, untuk masa depan. Di ruang di bawah, lampu kristal mengguyur permukaan marmer yang mengilap. Tamu-tamu sosialita bergerak seperti refleksi cahaya. Bisik-bisik mereka menempel pada tirai bludru. Ada yang berdiri memegang gelas sampahnya. Ada yang memandang Rina dengan campuran rasa ingin tahu dan ketidaksukaan yang terang-terangan. Ibu Maya berdiri di pusat kerumunan itu. Busana mahal menempel sempurna di tubuhnya. Raut muka dingin merajut sebuah pameran kesuksesan. Setiap kata yang ia lontarkan mengenai Rina seperti paku kecil. Tajam, halus, menyakitkan. Dia sudah bukan masih bagian dari keluarga ini. Suara Ibu Maya mengalun, nyaris bergema. Rumah ini membutuhkan seseorang yang bisa menjaga nama kami. Kamu, Rina, lebih cocok menjadi kenangan manis bagi almarhum suamimu. Tawa tipis dari sekelompok tamu sebagai latar. Mereka memberi Rina ultimatum, 12 jam untuk mengosongkan kamar yang selama ini ia pakai sebagai tempat beristirahat, ruang doa, dan memori bersama Adam. 12 jam, kata-kata itu terucap seperti hukuman yang diberikan dengan penuh perhitungan. Rina menatap mereka satu persatu. Di wajahnya ada sesuatu yang tak mudah diterka. Bukan kelemahan, melainkan kesabaran yang digembleng oleh rahim luka. Di dalam dadanya ada sesuatu yang bertahan, suatu harapan kecil yang tak ingin ia nyatakan keras-keras karena ia tahu harapan itu bisa dipatahkan dengan mudah. Ia mengingat malam-malam terakhir bersama Adam. Bukan dengan detail melodramatis, melainkan potongan sederhana. Cara suaminya merapikan bantal, senyum yang diselipkan sebelum tidur, bisik-bisik rencana kecil tentang masa depan yang tak pasti. Ada momen ketika Adam menekankan pentingnya dokumen, sertifikat, dan pengaturan yang rapi, bukan untuk pamer, tetapi untuk memastikan hal-hal tidak bergeser ke tempat yang salah. Rina ingat Adam mempercayakan sesuatu padanya, dengan mata yang lebih tegas dari biasanya. Jangan percaya orang yang hanya tertarik pada kilau. Di antara kerumunan, Ferry, adik ipar dengan bibir selalu mengejek, mengangkat gelas seolah bersulang pada rasa takjubnya. Tunggu saja, Rina. Rumah ini bukan untuk orang seperti kamu. Katanya, kata-katanya disambut oleh beberapa tawa kecil. Ferry bergerak seperti predator yang baru saja mencium peluang. Wajahnya memancarkan kombinasi kesombongan dan lapar. Rina tidak membalas. Bahasa tubuhnya berbicara cukup jelas. Ia mengumpulkan dirinya sendiri, mengatur napas. Ia tahu bila ia bereaksi secara emosional di sini, itu akan diartikan sebagai kelemahan. Ia juga tahu jika ia pergi menengadah tanpa perlawanan, ia mungkin tak punya hak untuk kembali. Seorang wanita muda yang menjadi pengacara keluarga, berjas rapi, rambut disanggul, mulai membaca apa yang ia klaim sebagai dokumen peralihan. Suaranya datar, penuh kepastian. Adanya klaim waris yang mempertegas pihak keluarga sebagai pewaris tunggal. Itu adalah pengantar yang diharapkan oleh Ibu Maya. Para tamu mendengarkan, beberapa mencondongkan badan, mencari kesempatan untuk berbicara setelahnya, sementara yang lain memotong-motong tatapan ke arah Rina yang berdiri di sisi ruang, memegang kotak kardusnya seperti harta yang tak terlihat. Di antara semua itu, ada Tanto, kepala keamanan rumah. Pria yang selama ini menjaga gerbang dan memantau malam, berdiri dekat pintu.
Wajahnya keras namun tak kejam. Ada loyalitas yang tak bisa digoyahkan, meski ia tampak bingung pada saat-saat ini. Ia menatap Rina dengan rasa iba yang tak mampu ia luahkan. Tahu bahwa perintah datang dari atas, dan tugasnya hanyalah menjadi perisai yang terkendali. Rina melangkah mundur sejenak, mencari tempat yang lebih privat. Ia menemukan sudut kecil di balik tirai, di mana kardus itu terduduk sunyi. Kotak itu terlihat seperti barang kecil yang luput dari perhatian, tapi berat di pegangan Rina. Tangan yang menahan kotak itu gemetar sedikit, bukan karena ketakutan, melainkan karena beban memori. Tulisan di kardus itu, untuk masa depan, bergaris tanpa hiasan. Ada bercak-bercak minyak dan bekas lakban yang menandakan kotak itu sudah lama lewat tangan. Di bawahnya, ia melihat sekilas stiker dari gudang kecil, sebuah tanda kecil tentang asal barang yang juga tak penting bagi para tamu yang datang untuk menyaksikan pertunjukan. Bagi Rina, kotak itu terasa seperti kontradiksi. Sederhana, namun memegang janji. Janji tentang sesuatu yang dibuat Adam sendiri. Saat itu, sebuah napas panjang datang dari belakangnya. Suara piano di ruang tamu berhenti tiba-tiba, seperti ada kawat tak terlihat menarik nada terakhirnya. Semua orang menoleh. Di ambang pintu muncul seorang pria paruh baya, berkarisma tenang, Pak Burhan. Ia mengenakan setelan gelap yang tidak mencolok, tetapi ada sesuatu di tatapannya yang memaksa perhatian. Wibawa yang datang bukan dari pakaian, melainkan dari cara ia berdiri, dari cara suaranya menimbang setiap kata. Ia memasuki ruangan dengan langkah pasti. Seketika itu suasana bergeser, mendekati sayatan. Pak Burhan melihat Rina. Matanya jatuh pada kotak di pelukannya, lalu ia menatap ibu mertua Rina dengan ketenangan yang menahan badai. "Saya rasa kita perlu menghentikan pertunjukan ini," katanya. Suaranya tenang tetapi memiliki tepi tegas. Ruangan itu menahan nafas. Gelak tawa yang tadinya memenuhi ruangan berangsur pudar, digantikan oleh bisik-bisik dan tatapan penasaran. Ibu Maya mengangkat dagu. "Dan siapa Anda?" Suaranya menusuk. "Kami sedang merayakan kehidupan, bukan berurusan dengan teka-teki lama. Saya pengacara yang diberi kewenangan oleh almarhum Adam untuk memastikan wasiat dibacakan sesuai kehendaknya," jawab Pak Burhan. Singkat, tanpa terbawa emosi. Ia mengeluarkan map kulit dari saku jasnya dan menyodorkannya ke arah pengacara keluarga. "Ini bukan hanya tentang perayaan, Bu Maya. Ini tentang keadilan." Kerumunan bergemuruh lagi, namun kali ini dengan nada yang berbeda. Tidak sepenuhnya mendukung Ibu Maya. Beberapa tamu bertukar pandang, awalnya karena rasa ingin tahu, lalu karena kesadaran bahwa ada lapisan yang lebih dalam dari sekadar pamer harta. Ibu Maya menyingkapkan senyum yang dipaksa. "Pemberitahuan itu datang mendadak," katanya. "Siapa yang bisa memastikan itu bukan sandiwara untuk mengguncang nama keluarga kita?" Pak Burhan hanya menatap, lalu berkata, "Bukan sandiwara. Ada bukti yang ditinggalkan. Video, dokumen kepemilikan, dan bukti-bukti lain yang harus ditampilkan di hadapan semua yang hadir. Saya tidak akan membiarkan klaim palsu ditebarkan tanpa verifikasi." Kata-kata itu seperti peledak kecil. Pengacara muda yang tadi membaca dokumen klaim tampak keruh. Bibirnya mengetat. Ferry, yang selama ini bersandar pada tawa dan penghinaan, memancarkan kemarahan yang segera berubah menjadi kewaspadaan. Rina mendengarkan setiap kata, merasakan napasnya tertahan. Ada bagian dari dirinya yang tak bisa percaya, bagian lain yang menyadari bahwa Adam selalu merencanakan jauh ke depan. Ia mengingat percakapan terakhirmu. Adam yang berbisik bahwa ia sudah menata segalanya, bahwa kebenaran akan muncul pada waktunya. Saat itu Rina mengira itu sekadar kata-kata yang menghibur. Kini suaranya menjadi jembatan antara masa lalu dan realitas yang datang. "Kalau memang ada bukti, tunjukkan sekarang." Ibu Maya bersikap tegas, berusaha menjaga tontonan. "Saya punya tamu. Kita tidak butuh drama." Pak Burhan mengangguk pelan. "Baik, tetapi sebelum itu, mohon ruang ini dikosongkan sedikit, agar semua dapat melihat dengan jelas dan tanpa gangguan. Dan saya akan meminta agar kotak yang Anda pegang, saudari, dibawa ke meja. Karena itu bagian dari bukti yang diserahkan almarhum."
Rina melihat kotak itu seperti mendapat sinyal. Hatinya berdegup. Ia berjalan pelan ke meja utama, diiringi pandangan yang berkisar antara kasihan hingga kebencian. Setiap langkahnya terasa seperti perjalanan panjang. Ia meletakkan kotak itu di atas meja, di antara gelas-gelas kristal dan sertifikat yang diatur sebagai hiasan. Sepasang tangan temaram beberapa tamu mencoba membongkar lakban dengan rasa ingin tahu. Ia menolak, menarik kembali. "Jangan disentuh siapapun," tegas Pak Burhan. "Kami akan melakukan semuanya sesuai prosedur, bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk memastikan kebenaran." Seorang tamu berbisik tentang rekaman, suara Adam yang akan berbicara dari balik kematian. Bisik-bisik itu tumbuh dan membentuk lingkaran yang menutup rapat. Lampu-lampu meredup, sebagian untuk menciptakan suasana, sebagian lagi sebagai taktik yang tak disengaja. Fokus pada meja, di mana kotak itu duduk seperti sebuah teka-teki menunggu jawaban. Rina menyentuh kotak itu kembali, merasakan garis lakban yang kasar di bawah telapak tangannya. Ada berat yang aneh, bukan hanya dari isi, tetapi dari tanggung jawab yang seolah menempel padanya. Ia tahu, entah bagaimana, kotak itu adalah keputusan Adam. Ia merasakan kehadiran suaminya seperti bayangan yang menepuk bahunya, sopan namun tegas. Sementara itu, pengacara muda Ibu Maya mencoba menyusun ulang argumen-argumennya, menanyakan keabsahan apa yang akan disajikan. Ia menyebutkan dokumen-dokumen yang ia klaim sebagai bukti sah keluarga. Beberapa tamu mengangguk, menganggap masalah ini akan selesai dengan pengakuan administratif. Namun beberapa raut wajah memperlihatkan kekhawatiran. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Burhan yang membuat kebohongan kecil tampak semakin rapuh. Di luar jendela besar yang memandang ke taman, hari berangsur gelap. Lampu-lampu taman menyala, bayangan pohon menari, dan di dalam rumah, napas manusia tampak menebal. Musik latar perlahan diganti dengan sunyi yang berat, keheningan yang memaksa setiap orang untuk mendengar. Bahkan anak-anak pelayan yang sedang membersihkan terlihat menahan diri, menatap ke arah meja utama. Rina menoleh, dan untuk sekejap melihat wajah Adam dalam potret. Ia ingin menundukkan kepala, ingin menangis, tetapi ia menahan diri. Di depan publik, ia harus tetap tegar, meski badai telah menyapu bagian dalam hidupnya. "Tolong, beri kami waktu untuk mempersiapkan," kata salah seorang tamu yang tampak bijak, seorang saudagar yang biasanya hadir di acara-acara semacam ini. Suaranya lembut namun penuh tanda tanya. Jika ada bukti, maka harus diputar dan dilihat. Semua orang harus diberi kesempatan mendengar kebenaran. Ibu Maya menatap ke sekeliling, menghitung dukungan. Tetapi keangkuhannya mulai retak. Wajahnya memerah, tidak karena malu semata, melainkan karena kesadaran akan kemungkinan bahwa apa yang selama ini ia klaim sebagai milik keluarga bukan sepenuhnya seperti yang ia pikir. Di sana, di dasar kerongkongnya, tumbuh rasa panik yang diselimuti dengan kebingungan. Bahkan Ferry tampak jauh lebih gelisah sekarang. Mulutnya yang semula penuh ejekan kini mengetat. Ia merasa fondasi yang selama ini menopang ambisinya mulai goyah. Ia berjalan sebentar keluar, mungkin mencari udara, atau mungkin mencoba menelepon seseorang untuk mengamankan posisinya. Tanto berdiri tak jauh dari meja, tangan yang biasanya memegang tongkat keamanan kini terlipat. Matanya menyapu masing-masing wajah, menilai risiko. Ia tidak ingin masalah menjadi gaduh. Loyalitasnya diuji, bukan hanya kepada keluarga, tetapi pada apa yang benar. Pandangannya bertemu dengan Rina sebentar. Sebuah isyarat sederhana, pengakuan bahwa ia ada di pihak kebenaran yang lebih lembut. Pak Burhan membuka mapnya perlahan, seperti seseorang membuka kitab suci yang harus dihormati. Ia mengeluarkan sebuah USB kecil dan sebuah dokumen yang disegel. Keduanya diletakkan di atas meja, di samping kotak. Seketika, ketegangan menjadi hampir berwujud. Semua mata tertuju pada benda-benda kecil itu, yang tampak biasa tetapi memiliki bobot yang tak kasat mata. "Ini milik Adam," ujar Pak Burhan. Ia meninggalkan instruksi agar bukti-bukti ini dibuka hanya di hadapan saksi. Ia meminta saya mengumpulkan semua pihak yang terkait. Dia ingin kebenaran keluar dalam terang, bukan dikubur dalam bisik. Rina merasakan jantungnya berlompatan. Semua yang selama ini menjadi kabut, mulai terpecah sedikit demi sedikit.
Ada kesejukan yang mengalir di nadinya, bukan karena kemenangan, tetapi karena rasa aman bahwa mungkin ada tangan yang mengatur keadilan, meski Adam sudah tiada. Ibu Maya menggertakkan gigi. Saya tidak keberatan bila ada bukti, katanya, mencoba meraih kendali. Tapi saya tidak mau dipermalukan. Kalau ada yang salah, pihak yang salah akan bertanggung jawab. Baik, jawab Pak Burhan, menatap tajam ke arah Ibu Maya. Tetapi, bila bukti itu menunjukkan sesuatu yang lain, kita harus bertindak berdasarkan fakta yang terlihat, bukan berdasarkan kehendak yang dipaksakan di depan publik. Suasana menjadi haus akan kebenaran. Beberapa tamu mulai bersandar ke kursi mereka, menunggu. Beberapa lagi mengeluarkan ponsel, bukan untuk mengambil gambar seperti sensasionalis, tetapi untuk merekam hal yang mungkin akan menjadi catatan penting sejarah keluarga ini. Ada suara napas yang terhenti, lalu gemuruh kecil yang menjalar. Perasaan bahwa sesuatu yang besar akan terungkap. Rina menaruh tangannya di atas kotak lagi, merasakan permukaan karton yang sedikit berdebu. Ia membuka sedikit tali lakban di salah satu sudutnya, cukup untuk mengintip, namun tak cukup untuk membuat isi kotak terlihat. Ada kilau samar, sebuah pantulan yang membuatnya menahan gerakan. Ia menutup lagi, menelan rasa ingin tahu yang menggelegak. Di lantai, bayangan lampu dan suara bergeser. Tiba-tiba, seorang pelayan membuka pintu warung kecil, membawa cangkir teh untuk para tamu. Namun semua itu seperti hening yang tidak diinginkan. Semua orang tahu bahwa momen sederhana telah berubah fungsi menjadi momen penentuan. Kalau begitu, kita siapkan proyektor, kata Pak Burhan, suaranya seperti instruksi yang tak bisa ditawar. Semua orang harap berkumpul di sini. Tidak ada yang meninggalkan ruangan sampai bukti diputar. Sekilas, beberapa orang mencoba menolak, namun perintah itu tampak sah. Sebuah perintah yang memaksa. Lampu ditekan menjadi redup, tirai ditutup. Ada langkah-langkah teknis yang diambil. Kabel disiapkan, layar turun dari langit-langit, dan di salah satu sudut, seorang teknisi kecil memasang perangkat. Proyektor itu seperti kotak hitam yang akan membuka rahasia masa lalu. Rina merasa hawa dingin menyusup ke tulangnya. Bukan dari suhu ruangan, tetapi dari perasaan bahwa semua yang pernah disamarkan kini akan terlihat. Ia memejamkan mata sekejap, membayangkan suara Adam, suara yang tenang dan penuh ketegasan, yang mungkin akan mengisi ruangan ini. Ia membayangkan bagaimana suaranya akan berkata, mengungkapkan hal-hal yang tak sempat ia dengar ketika Adam masih hidup. Mungkin itu akan memulihkan, atau mungkin itu akan menerangi luka baru. Sementara itu, Ibu Maya berdiri tegap, tetapi tangan-tangannya sedikit gemetar. Wajahnya yang selama ini tebal dengan topeng kesombongan mulai menipis. Tamu-tamu yang tadinya setia menatap ke arah layar, menunggu. Ferry kembali masuk, mencoba memulihkan wibawanya tetapi matanya berkabut oleh rasa takut yang belum ia kenali sebelumnya. Di antara semua itu, Rina merasakan matanya tertarik pada sudut kotak yang sedikit terbuka tadi. Kilauan yang sempat ia lihat membayangi pikirannya. Bagaimana jika isi kotak itu berhubungan langsung dengan bukti yang akan diputar? Bagaimana jika apa yang ada di sana adalah hanya sebagian dari rencana Adam untuk menegakkan keadilan? Teknisi mengetuk keyboard. Suara proyektor menyala, suara halus yang mengisyaratkan bahwa rekaman akan dimulai. Suara itu memotong hening, menimbulkan getaran kecil yang merayap di karpet. Semua orang memusatkan perhatian, napas mereka satu ritme. Rina menatap layar, namun belum berani menatap seluruh ruangan, takut melihat reaksi yang akan menimpa. Adam! Bisik seseorang di pojok ruangan, seolah nama itu dapat membuka pintu. Di layar, sebuah lampu merah kecil berkedip, menandakan file siap diputar. Genggaman Rina pada kotak semakin erat. Ada ketegangan yang menjorok ke permukaan, siap meledak menjadi sesuatu yang tak lagi dapat ditahan. Lampu di ruangan meredup sepenuhnya. Proyektor memancarkan cahaya. Saat bayangan layar mulai menerangi wajah-wajah yang berkumpul, detik-detik itu terasa panjang. Rina menarik napas pelan, merasakan detak jantungnya seolah menabrak tulang rusuk. Ia tahu,
Saat layar itu menyala penuh, pintu masa lalu akan terbuka. Semua kebohongan, semua pura-pura, semua pamer kesucian akan berhadapan dengan sebuah suara yang tak lagi bisa dibungkam. Di titik inilah suasana mencapai puncak yang hening. Sebuah peralihan dari pesta kemewahan menuju pengadilan moral yang bersifat personal. Sebuah proyeksi cahaya kecil menari di wajah Rina, mengungkapkan kerutan keteraturan yang tak pernah dilihat oleh mereka yang hanya menilai dari luar. Di antara semua tatapan yang mencari jawaban, matanya terangkat untuk menemukan siapapun yang akan berdiri di sisinya. Tanto mengangguk kecil, tanda dukungan yang tak perlu dikatakan. Itulah isyarat bahwa keadilan, meski lambat, mungkin akan menemukan jalannya. Dan ketika proyektor siap, ketika lampu hampir padam, ada dentingan gelas yang terdengar dari sudut ruangan. Sebuah bunyi kecil, namun cukup untuk memecah keheningan sejenak. Beberapa tamu menoleh, mencari sumbernya. Di saat yang sama, seseorang memegang ponsel, merekam apa yang diyakini akan menjadi momen penentuan. Layar menunggu. Kotak di meja menunggu. Napas mereka menunggu. Tepat sebelum gambar muncul di layar, Rina membuka mata lebar. Bukan karena takut, tetapi karena sebuah tekad yang mulai mengeras di dalam dirinya. Ia tahu bahwa momen ini bukan hanya akan mengubah nasib rumah besar itu, tetapi juga akan menentukan siapa yang memiliki hak moral untuk menyebut dirinya pemenang. Suaminya mungkin sudah pergi, tetapi suaranya bisa kembali melalui rekaman untuk menuntun keadilan. Dan Rina, yang selama ini didorong oleh hinaan dan ultimatum, berdiri di ambang sebuah kemungkinan yang tak ia bayangkan sebelumnya. Proyektor menyeret garis cahaya pertama ke layar putih. Suara halus itu berubah menjadi gambar, dan di sela-sela desah yang menahan napas, layar itu mulai menampakkan wajah yang dikenal Rina sejak lama, wajah Adam, tenang, seolah sedang berbicara pada mereka bukan dari masa lalu, tetapi dari kejernihan yang hanya ia miliki ketika mempersiapkan sesuatu dengan rapi. Suaranya keluar, pertama lembut, kemudian bertambah tegas, menimbulkan getaran di udara yang tidak bisa diabaikan. Rina merasakan dunia di sekelilingnya memburam untuk sesaat. Semua perhatian tertumpah pada suara itu. Namun sebelum kata-kata pertama selesai memecah keheningan, lampu kamar atas menyala kembali sebentar. Sebuah gangguan kecil, atau mungkin hanya jejak dari orang yang tak sabar. Suara tawa kecil dimatikan oleh desakan, tetapi dampaknya membuat beberapa tamu bereaksi. Di antara keributan kecil itu, ada satu momen yang penuh makna. Kotak di meja sedikit tergeser oleh seorang anak pelayan yang lewat, menimbulkan bunyi lakban yang tergores, seperti bisikan yang memberitahu bahwa sesuatu penting sedang tersembunyi tepat di depan mata. Sebelum gambar itu benar-benar mampu menerobos perhatian semua orang, pintu depan terbuka lagi. Seorang pria masuk, tergesa-gesa, membawa sebuah amplop besar. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Dia berdiri di ambang, menatap ke arah meja, lalu melihat Rina, lalu menoleh kepada Pak Burhan. "Permisi," katanya, suaranya bergetar. "Maaf saya terlambat. Ini terkait dokumen tambahan yang diminta almarhum sebelum ia pergi." Ruangan itu kembali gaduh. Beberapa orang saling berbisik, beberapa menata diri. Proyektor berhenti seketika. Suara Adam yang mulai berbicara dipaksa terhenti oleh gangguan itu. Rina menoleh, mendengar suara langkah-langkah yang semakin dekat. Amplop itu diletakkan di atas meja, berhadapan dengan kotak untuk masa depan. Seketika, beban kotak itu terasa lebih berat, karena kini ia bukan lagi satu-satunya benda yang menyimpan jawaban. Pak Burhan mengangkat alis, menatap pria yang baru masuk. "Terima kasih," katanya tenang. "Silakan duduk, dan mari kita lanjutkan. Semua orang diminta untuk tetap tenang." Ia memandang ke sekeliling, memeriksa kesiapan. Lampu proyektor kembali menyala, layar menunggu. Rina menonton semua ini seperti dari balik kaca bening. Ia bisa melihat segala gerakan orang lain, tetapi semuanya terasa sedikit terdistorsi oleh emosi. Di meja, kotak dan amplop itu kini berbaris seperti saksi-saksi bisu. Ia tahu satu hal dengan pasti. Apapun isi keduanya, itu punya kekuatan untuk menghancurkan fasade yang selama ini dibangun dengan susah payah. Dan ia juga tahu,
di tempat yang sama, bahwa suaminya telah menyiapkan sesuatu yang bukan hanya untuk menegakkan hak, tetapi mungkin untuk memulihkan harga dirinya. Sementara proyektor menunggu sinyal, Rina menarik napas panjang. Di antara bisik-bisik yang memenuhi ruangan, di antara tatapan yang menilai, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sekadar kesiapan untuk bertarung, tetapi dorongan untuk menjaga bahwa, apapun yang terjadi, perjalanan ini harus dilakukan dengan martabat. Ia tidak ingin membiarkan suaminya menjadi alat balas dendam. Ia ingin keadilan, bukan pertunjukan murahan. Layar mulai mengeluarkan cahaya lagi. Gambar bergerak, dan suara Adam kembali menyapa, lebih jelas kali ini, menajamkan setiap kata seperti kapak yang menorehkan kayu. Rina menahan napas. Di luar jendela, malam menelan sisa cahaya hari. Dalam ruangan, wajah-wajah yang tadinya berkilau kini terikat oleh bayangan yang berbeda. Itulah saat ketika realitas mulai menuntut tafsir. Ketika kata pertama Adam keluar, ruangan itu tidak lagi sama. Ada sesuatu yang telah dimulai, dan langkah selanjutnya yang diambil siapapun di sana akan menentukan banyak hal. Rina merasa dirinya seperti ujung sabuk yang ditarik, antara masa lalu dan masa depan. Matanya terpaku pada kotak di meja, yang kini tak jauh dari layar, seakan tahu bahwa jawabannya tidak hanya ada di audio yang diputar, tetapi juga pada benda yang ia pegang erat tadi. Ia menunggu, dan dengan setiap kata yang keluar dari suara Adam, rasa yang mengguncang itu semakin membesar. Sebuah kombinasi antara kemarahan yang lama tertahan dan kelegaan yang lambat menjalar. Momen itu menggantung, dan ruangan menunggu, antara napas yang tertahan dan realita yang siap menabrak. Layar memancarkan wajah Adam. Rambutnya sedikit berantakan, mata tenang, suara yang masih membawa keramahan sekaligus ketegasan. Ia berbicara seolah sedang menatap Rina, walau semua yang hadir bisa mendengar dan melihatnya. Jika kamu menonton ini, berarti aku sudah pergi. Suaranya mulai, lembut namun jelas. Aku tahu kata-kata bisa dipelintir, dan sifat manusia bisa mengira-ngira. Karena itu aku tidak ingin ada ruang abu-abu. Segala sesuatu yang kubangun bersama, bukan untuk kemegahan siapapun, melainkan untuk masa depan yang layak, telah kulipat rapi. Dokumen-dokumen ini menunjukkan semuanya. Nama pemilik, rekening, surat-surat, semuanya telah aku alihkan sesuai yang kita bicarakan. Gambar berpindah ke close-up sertifikat di meja. Stempel, tanda tangan yang rapi, nama Rina tertulis di tempat yang dulu hanya berisi nama keluarga besar. Rina menunduk, merasakan setiap kata seperti dorongan angin yang membuka tirai lama. Adam melanjutkan, suaranya tidak menyudutkan, hanya menunjuk fakta. Rumah ini, rekening atas nama perusahaan keluarga yang selama ini dipertontonkan, itu bukan milik mereka sepenuhnya. Aku menata ulang kepemilikan, agar tidak ada yang mengambil yang bukan haknya. Semua ini kulakukan karena aku percaya pada adil, bukan pada tontonan. Di sudut layar, atas instruksi teknis, sebuah file lain dipanggil. Gambarnya berbunyi statis, lalu berubah menjadi hitam putih. Rekaman CCTV dari malam-malam sebelumnya. Frame menampilkan lorong kecil di dapur. Seseorang yang berjalan gelisah. Tangan menahan sesuatu. Kamera menangkap siluet Ferry, goyah, dengan gerakan yang terburu-buru, menaruh sebuah benda kecil di ujung meja dekat minuman yang ditujukan kepada Adam. Gerakan itu singkat, tampak seperti hal biasa. Namun mata yang biasa menonton pesta tidak menyadari bahwa dalam detik itu, sesuatu yang fatal telah ditempatkan. Duduknya Ferry, ekspresinya, jari-jari yang berkeringat, semua tampak jelas dalam hitam putih yang tak bisa dibohongi. Ruangan hening. Desis udara terasa nyata, menyusup hingga ke permukaan gelas kristal. Beberapa tamu menoleh satu sama lain. Ada yang menutup mulut dengan tangan. Ada yang memegang kanopi kursi seperti ingin berdiri namun tidak berani. Ferry berusaha menutup wajahnya dengan kelopak matanya sendiri, sebagai jika itu bisa memadamkan bukti. Suara Adam kembali, kali ini lebih berat. Aku mengirimkan rekaman ini bukan untuk memalukan, tetapi agar kebenaran dihadapkan pada cahaya. Aku sudah meminta agar bukti-bukti ini dilihat oleh saksi. Jangan biarkan kebohongan dipatenkan oleh kebisuan. Ada jeda singkat. Suara napasnya menjadi satu-satunya yang terdengar sebelum ia menunjuk hal berikutnya.
periksa dokumen di kotak, dan periksa amplop yang baru saja diberikan. Ada hasil pemeriksaan, bukti substansi yang ditemukan, serta keterangan yang mengikat. Seseorang di tepi ruangan yang membawa amplop tadi maju sedikit. Pak Burhan mengambilnya dengan tangan yang tidak gemetar, membuka sebentar untuk memastikan isinya, lembar berstempel dari laboratorium forensik kecil yang ditujukan kepada pihak berwenang. Hasil analisis menunjukkan adanya zat asing pada cairan yang ditemukan di sampel. Kata-kata itu terbaca, ringkas, kandungan berbahaya teridentifikasi. Pengacara muda yang semula menentang menunduk, seperti tersiram air dingin. Ferry memutar-mutar tubuhnya, panik mulai membara di matanya. Ia berdiri, melangkah cepat menuju pintu, mencoba menghilang di antara tamu. Apa-apaan ini? Aku tidak. Teriaknya. Suaranya pecah ketika langkahnya terburu-buru. Kerumunan terbelah. Beberapa orang mundur, memberi jalan tanpa mau tahu lebih jauh. Tanto bergerak sebelum pikiran punya waktu untuk menyusul. Bekas pegawai keamanan yang selama ini lebih sering terlihat diam itu malah menjadi benteng saat yang diperlukan. Ia menangkap lengan Ferry, menariknya ke arah kursi. Gerakan itu tidak kasar, tapi tegas. Tindakan untuk menghentikan pelarian yang terlalu jelas. Ferry melawan, melontarkan kata-kata kasar, namun bukan lagi ejekan. Itu ketakutan murni. Kekacauan mulai memuncak. Beberapa tamu berdiri, ada yang merekam, ada yang menutup mata. Di saat bersamaan, suara telepon berdering di satu sisi rumah. Lalu operator menyampaikan bahwa polisi sedang dalam perjalanan. Tidak lama setelah itu, suara sirene samar terdengar di kejauhan. Merayap mendekat, mematahkan irama pesta yang selama ini membungkus kepalsuan. Ibu Maya berubah warna seperti lilin yang meleleh. Kebanggaannya yang selama ini setebal tisu kini menjadi keriput di wajahnya. Ia menggenggam tasnya seolah ingin menariknya lebih dekat, mungkin mencari sesuatu yang besar, mungkin ingin mengatur kembali topengnya. Namun topengnya retak. Mata-mata tamu yang tadinya memandang kagum kini menilai kembali. Bisik-bisik berubah menjadi pertanyaan yang tak bisa lagi diabaikan. Pak Burhan berdiri di depan layar, mengambil kontrol situasi dengan tenang. Kita tidak akan memutuskan apapun di sini selain melihat fakta, katanya. Biarkan rekaman berbicara. Ia menekan tombol, dan CCTV itu diputar lagi. Kali ini memperlambat detik di detik penting. Frame bergerak lebih lambat. Tangan Ferry tampak jelas. Benda kecil itu, sebuah kapsul atau ampul kecil, terlihat diletakkan di dekat gelas Adam. Wajah-wajah di ruangan perlahan-lahan kehilangan rona. Rina menatap panjang. Ada campuran perasaan di dadanya. Batas antara percaya dan ngeri, antara kehilangan dan kelegaan. Kehadiran Adam dalam rekaman itu memberitahu kebenaran, namun kebenaran itu juga mempertanyakan kembali apa yang berubah pada manusia ketika mereka diberi kesempatan. Ia merasakan amarah yang tidak diarahkan pada dirinya. Amarah pada tindakan yang mengkhianati cinta. Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini? Bisik seorang wanita, tidak jelas apakah bertanya pada layar, pada Ferry, atau pada Ibu Maya. Suara itu menggema. Ferry tidak menunggu lebih lama. Dalam momen kebingungan, ia mencoba melompati meja, namun Tanto yang sigap menahannya. Tangan-tangan tamu menarik ponsel, segera merekam adegan yang dulu hanya menjadi gosip. Seorang tamu yang setia pada Ibu Maya mencoba menengahi, namun argumen itu kalah oleh bukti yang tak bisa dibantu. Polisi tiba tak lama kemudian, langkah-langkah mantap, suaranya seperti penegas. Tolong tenang, kami harus membawa beberapa orang untuk diperiksa. Petugas berjas mulai mencatat, mengajukan pertanyaan singkat, menahan Ferry di sana. Ferry menjerit, protes, menyebutkan nama-nama. Namun alat bukti CCTV, amplop dari laboratorium, serta pernyataan teknologi yang ada membuat posisi larinya tak punya celah. Ia dibawa oleh dua petugas, pandangannya tertunduk, sekilas menatap Rina seperti menuntut belas kasihan, namun tidak mendapatkannya. Ibu Maya terpaku, tangan-tangannya gemetar, lalu ia menyipit, melontarkan serangkaian kata-kata yang bukan pembelaan melainkan negasi. Ini semua sandiwara. Itu hanya kamera jelek, pengeditan. Siapa yang memberi ini?
Namun suara-suara lain, yang semula takut untuk menantangnya, kini menginginkannya berhenti. Seorang tamu yang sejak awal tampak memiliki integritas melangkah maju, berkata, "Bukti ada di depan mata, Bu. Ini bukan soal perasaan, ini soal fakta." Nada itu bukan menghakimi dari atas, tetapi menyerukan kebenaran yang sederhana. Di tengah kekalutan itu, Pak Burhan mengambil alih kembali. Ia mengajak semua duduk, menempatkan dokumen-dokumen di atas meja satu persatu. Dengan bahasa sederhana namun tegas, ia membacakan isi surat wasiat yang belum sempat ia uraikan sepenuhnya. Dokumen yang memberi peta, pengalihan kepemilikan, syarat-syarat untuk rumah, wakaf yang diarahkan, dan yang membuat udara menjadi berat, klausul khusus yang berhubungan dengan perilaku terhadap Rina. Almarhum menuliskan bahwa rumah ini bukan untuk dipertahankan sebagai simbol kesombongan, kata Pak Burhan. Ia meminta agar properti besar ini dialihkan untuk kepentingan sosial, sebuah panti asuhan yang akan dikelola oleh sebuah yayasan. Dia menunjuk Rina sebagai ketua kehormatan dan menyisihkan dana untuk operasional awal. Ia juga menulis syarat yang menyentuh siapapun yang ingin tetap tinggal di properti ini. Jika masih menganggap rumah cuma simbol status dan tidak mau berpihak pada penghuni barunya, ia harus memilih untuk pergi. Jika memilih tetap tinggal, ia harus mengambil bagian dalam pekerjaan yang memelihara rumah ini, bukan sekadar menempatinya. Senyap kembali memenuhi ruangan, namun bukan tenang. Itu seperti napas menunggu. Rina menutup matanya sesaat, membiarkan kata-kata itu menempel dalam benaknya. Pilihan yang diberikan bukan balas dendam, melainkan tanggung jawab moral yang dipaksa oleh amanah Adam. Ibu Maya, yang selama ini hidup di puncak anggapan, ternganga. Dia tidak punya hak. Ia berusaha memulai, namun kata-katanya lenyap saat ada bukti lain yang diangkat. Dokumen transfer hak milik, tanda terima bank, notaris yang menandatangani. Nama Rina tertera di beberapa baris, jelas dan tak terbantahkan. Seorang tamu, yang beberapa menit lalu menertawakan Rina, kini berdiri tegap. "Jika ini memang keinginan almarhum," ucapnya, "mungkin kita semua harus menghormatinya." Kata-kata sederhana itu seperti angin yang membuka pintu kepalsuan. Malam itu menjadi saksi pembalikan. Meja yang tadi ditata untuk menampilkan kemewahan kini menjadi tempat terbukanya sebuah agenda sosial. Lampu kristal yang semula mencerminkan wajah berkilau perlahan-lahan kehilangan aura glamornya. Yang tersisa adalah struktur dan fungsi, kaca yang memantulkan kerja, bukan ego. Rina membuka kotak kardus di hadapan semuanya, perlahan, dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar karena takut, melainkan karena kesadaran. Lakban terkelupas, pita terbuka, dan di bawahnya, kilau emas menyambut pelan. Batangan-batangan emas kecil tersusun rapi, bersama beberapa sertifikat kecil dan sebuah surat tertulis oleh Adam. Tidak ada perayaan, tidak ada kegembiraan. Adam, dalam suaranya yang terekam, memintanya untuk menggunakan apa yang ada untuk memberi kehidupan kepada orang lain. Jangan jual untuk kemewahan yang tak berkelanjutan. Gunakan untuk memulai sesuatu yang hidup. Surat itu sederhana, tanpa aji mumpung, memintanya menempatkan hartanya untuk sesuatu yang membawa makna. Seorang tamu mencibir halus, tapi itu hanya reaksi kecil, karena kebanyakan orang di ruangan kini menatap dengan mata yang lain. Ferry, yang kini dikawal polisi, menatap kotak tersebut dengan kebencian dan kebingungan. Kesempatan yang ia kira bisa dimanfaatkan telah berubah menjadi jebakan yang memaparkan perbuatannya. Proses berlangsung. Dokumen dibukukan, catatan dibuat, beberapa saksi diminta tanda tangan. Para tamu yang tadinya datang untuk merayakan kini menyadari bahwa mereka menjadi saksi sebuah perubahan moral. Beberapa dari mereka meninggalkan rumah dengan langkah tertahan. Yang lain tetap, tak ingin diketahui bagaimana sikap mereka ketika akhirnya semua dibuka. Ibu Maya duduk, menyingkir dari kerumunan. Ada garis kelelahan di wajahnya, bukan karena riasan, melainkan karena realitas yang meninju dirinya. Ia melihat sekeliling, merenungi apa yang telah hilang. Bukan hanya harta, tetapi tempat berpijak yang selama ini ia gunakan untuk memantulkan citra. Ada pilihan yang diberikan oleh Adam dalam wasiatnya tentang dirinya. Pilihan yang membawa kehinaan sosial.
Orang bisa memilih untuk pergi atau untuk tinggal dengan syarat menempatkan diri dalam peran yang merendahkan ego, mengawasi kebersihan, membantu pekerjaan panti. Sebuah bentuk restitusi sosial yang, bagi banyak orang, lebih kejam daripada hukuman formal. Rina berdiri mendekat. Nada suaranya tidak menyudutkan. Ia berbicara seperti orang yang telah melewati banyak malam gelisah. Bu Maya, kata Rina. Suaranya tenang. Ini bukan soal ingin mempermalukan. Itu bukan tujuan Adam. Ini tentang menata kembali apa yang salah, bukan karena kebencian, tetapi karena tanggung jawab. Ibu Maya menatapnya, matanya berkilau bukan karena penyesalan yang luar biasa, melainkan karena keheranan. Kenapa wanita yang ia hina tadi bisa sedemikian berwibawa? Mengapa kau membelanya? Ibu Maya menanyakan, suaranya seperti menggeliat. Aku membela apa yang almarhum percayai, jawab Rina. Dan aku ingin menjalankan amanah itu dengan martabat. Aku tidak mencari pembalasan. Aku ingin rumah itu menjadi tempat bagi yang benar-benar membutuhkan. Itu keinginan Adam, dan sekarang aku akan menjalankannya. Beberapa tamu yang mendengar itu mengangguk mendukung. Bukan karena drama, melainkan karena kebenaran yang sederhana. Pria itu memilih untuk meninggalkan warisan kasih, bukan sekadar tumpukan barang. Perlahan situasi ditata. Ferry dibawa pergi, pihak kepolisian mencatat semua keterangan, dan ada rencana lanjutan untuk pemeriksaan. Ibu Maya diberi pilihan oleh dokumen wasiat. Meninggalkan rumah besar itu dengan hak-hak tertentu, atau tetap tinggal namun menjalani peran yang merendahkan. Bekerja untuk panti itu demi menebus perbuatannya. Keheningan memenuhi ruangan saat pilihan itu disebutkan. Beberapa tamu tampak merasa tak nyaman, namun tidak ada yang ingin mengganti ketetapan ini. Ini bukan hukuman mata for mata, tetapi konsekuensi yang dipilih almarhum. Menjaga martabat korban lebih utama daripada melestarikan image keluarga. Malam bergeser ke pagi. Matahari pertama melirik dari balik tirai. Di halaman depan, truk-truk kecil mulai berdatangan. Bukan untuk pesta lagi, melainkan untuk memindahkan barang-barang yang akan menjadi bagian dari transformasi. Ranjang susun, meja makan sederhana, buku-buku, mainan, peralatan dapur. Ahli tata ruang kecil berdiskusi, mengukur ruang, merencanakan area bermain. Lampu kristal yang tadinya menggantung megah diganti secara bertahap dengan lampu yang sederhana namun fungsional. Tim pekerja memasang papan nama, Panti Asuhan Harapan Adam. Hurufnya sederhana, penuh tujuan. Rina, di antara kesibukan, menerima sebuah amplop kecil dari seorang kerabat yang dulu meremehkan. Di dalamnya ada kunci sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, lengkap dengan catatan kecil. Untuk memulai hidup baru, jangan takut menerimanya. Sambil membuka amplop itu, Rina merasakan air mata yang selama ini ia tahan. Bukan karena sedih, melainkan karena pelepasan. Ia memegang kunci tersebut sejenak, lalu memasukkannya ke saku. Itu bukan sekadar objek, tetapi simbol. Kebebasan yang kini diberi ruang oleh amanah suaminya. Beberapa minggu berlalu. Rumah besar yang dahulu menjadi panggung kehormatan berubah. Di lorong yang dulu selalu bersih mengkilap kini, ada lukisan anak-anak, rak buku anak, poster edukasi. Ruang tamu yang semula dihias mahkota kesombongan kini menjadi ruang belajar dengan meja panjang dan lampu meja kecil. Beberapa relik kemewahan dikeluarkan dan dialihkan. Batangan emas tidak dijual untuk memenuhi keserakahan, melainkan dijadikan modal awal untuk yayasan. Sebuah papan kecil ditempatkan di pintu masuk, dibuka untuk anak-anak yang membutuhkan. Ibu Maya memilih jalannya sendiri. Ia tidak pergi-pergi. Wajahnya pucat ketika menerima kenyataan bahwa ia harus menempati paviliun kecil di belakang, tempat yang sebelumnya hanya untuk tamu berkebun. Ia diberi tugas sederhana, mengawasi kebersihan ruangan tamu dan membantu mengatur kebutuhan logistik panti. Hari pertama, ia berjalan, langkahnya kaku. Namun ada sesuatu yang mulai bekerja di dalamnya, rutinitas yang memaksa refleksi. Ia menemukan, dengan kaku namun lambat, bahwa pekerjaan itu memberikan arti baru yang tak pernah ia hargai.
melihat anak-anak tertawa saat sarapan memberi warna yang tak dapat dipakai oleh gaun mahal manapun. Ferry diproses sesuai prosedur. Ia menghilang dari lingkaran sosial yang dulu menyokongnya. Terdapat berita singkat di jaringan lokal tentang penahanan terkait kasus dugaan perusakan dan kejahatan di sebuah keluarga sosialita. Namun detail yang sensitif dibiarkan untuk ranah proses hukum, publik menerima ringkasan, bukan skenario lengkap. Di panti, anak-anak tidak peduli dengan gosip. Mereka memanggil Rina dengan kata yang baru, ibu, dengan sentuhan yang murni. Rina menerima peran barunya bukan sebagai pengganti ego, tetapi sebagai penjaga amanah. Ia berjalan menyusuri koridor panti, menata rapat, bercakap dengan pengasuh, memberi buku yang dibelinya sendiri menggunakan sebagian dari dana yang ada. Ia mengunjungi pavilion belakang di sore hari, menemukan Ibu Maya sedang menyapu sudut. Ada momen canggung, namun Rina tidak memulai dengan konfrontasi. Ia memulai dengan empati. "Bu Maya," katanya lembut, "terima kasih sudah membantu hari ini." Nada suaranya sederhana, tiada celah. Ibu Maya menutup sapu sejenak, menatap Rina dengan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kebencian, bukan pula kasih yang tulus, tetapi rasa ingin menebus yang tertunda. "Awalnya aku membenci semuanya," ucapnya pelan. "Tapi melihat anak-anak itu, mereka membuat sesuatu dalam diriku berubah. Aku tidak akan meminta maaf saja, tapi aku ingin memperbaiki." Rina melihat itu tanpa topeng. Ia menoleh ke anak-anak yang bermain, lalu kembali pada Ibu Maya. "Perbaikan dimulai dari tindakan," jawabnya. "Kita bisa bekerja bersama untuk anak-anak ini. Itu yang Adam inginkan." Mereka berdua berdiri di bawah sinar senja. Dua perempuan dari generasi berbeda yang bergeser dari peran lama menjadi sesuatu yang lebih manusiawi. Bulan-bulan berikutnya membentuk ritme baru. Panti itu berkembang. Suara anak-anak menggantikan bunyi gelas kristal. Rina mengurus program pendidikan, mendatangkan relawan, mengatur kegiatan harian. Rumah kecil yang diberikan kepadanya menjadi tempat berlabuh, sederhana dan tenang. Tempat di mana ia memasak, tertawa kecil, dan sesekali menangis sendiri di malam hari. Ia menulis surat kepada beberapa orang yang dulu meremehkan. Bukan untuk membalas, melainkan untuk mengundang mereka melihat perubahan yang terjadi. Ada hari ketika seorang tetangga lama datang, membawa kue sederhana, berkata, "Kami mendengar tentang panti ini. Kami ingin membantu." Tangan-tangan yang dulu sibuk memandang kini mulai bergerak untuk memberi. Karma sosial yang diisi bukan dengan balas dendam, tetapi dengan pemulihan. Mereka yang pernah memberi malu kini memberikan sumbangan yang tulus. Itu bukan kemenangan spektakuler, melainkan proses kecil yang menumbuhkan komunitas. Suatu sore, saat Rina berjalan keluar dari rumah kecilnya membawa beberapa mainan untuk anak-anak, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah besar. Lampu kristal yang dulu menjadi simbol puncak kini tergantung dengan ringan, tidak sebagai ornamen kebanggaan, melainkan sebagai saksi perubahan. Ia menahan sejenak, memetik napas lalu melangkah pergi. Di seberang jalan, anak-anak berlari menyambutnya dengan teriakan riang. Ia tersenyum, membiarkan suara mereka menjadi melodi yang menutupi segala rasa luka lama. Waktu tidak menghapus segala, tetapi ia memberi ruang bagi peneguhan. Rina menemukan bagaimana memegang kembali kehidupan dengan tangannya sendiri. Ia tidak menutup masa lalunya. Ia merawatnya, seolah merapikan foto-foto yang dulu penuh kenangan, dan menempatkannya di album yang kini punya halaman baru. Halaman bakti, pelayanan, dan harapan. Di halaman panti, anak-anak membentuk lingkaran, menunggu cerita sebelum tidur. Rina duduk di tengah mereka. Ada lampu kecil yang menerangi wajah-wajah penuh keingintahuan. Ia menceritakan kisah-kisah sederhana, tentang nilai keberanian, tentang martabat, tentang cinta yang bukan milik barang. Tidak ada nada menggurui, hanya kisah yang dibagikan dari pengalaman yang pahit dan manis. Sementara itu, berita tentang transformasi rumah menjadi panti mulai menarik perhatian. Relawan datang, media kecil melakukan liputan yang hangat, dan bantuan perlahan menumpuk. Buku, pakaian, makanan. Nama panti yang ditulis di papan masuk tumbuh terkenal bukan karena gala, tetapi karena kerja nyata.
Rina, yang dulu kehilangan identitasnya dalam satu malam yang memalukan, kini mengambil posisi sebagai pemimpin yang dihormati bukan karena status, tetapi karena ketulusan. Pada akhirnya, ada momen sunyi di pekarangan saat matahari terbenam. Rina berdiri di depan pintu panti, memegang selembar surat yang ditulis Adam. Ia membacanya sekali lagi. Kata-kata yang dulu menenangkan, kali ini menguatkannya. Dorongan untuk tidak membiarkan kebencian menjadi api, tetapi menjadikan api itu sebagai cahaya yang menerangi orang lain. Ia menutup surat, menyimpannya di saku dekat hati, lalu mengunci pintu panti dengan kunci yang dulu dirasakannya berat saat pertama kali diberikan. Langkahnya ringan. Ia tidak menoleh lagi ke rumah besar itu kecuali dalam sorotan mata yang penuh syukur dan penetapan hati. Ia memilih jalan yang sederhana. Bukan karena ia tak punya opsi lain, tetapi karena ia memilih nilai yang lebih besar. Di malam itu, ketika lampu-lampu panti meredup dan anak-anak terlelap, Rina menatap langit, mengingat Adam. Ia membisikkan terima kasih, bukan dengan kata-kata yang berlebihan, tetapi dengan komitmen untuk menjaga amanah yang diberikan. Di dalam hatinya, ada bekas luka, namun bekas itu tidak lagi menenggelamkannya. Ia menjadi peta yang menunjukkan arah. Kisah malam pesta yang menghancurkan berubah menjadi kisah pembukaan. Sebuah rumah yang dulu dipakai sebagai panggung kesombongan kini menjadi tempat berkumpulnya harapan. Orang-orang yang dulu menilai dari luar kini belajar menatap ke dalam. Yang dulu berkuasa kini harus memilih antara mempertahankan ego atau menempatkan diri pada peran yang lebih rendah, namun bermakna. Hukum mungkin berjalan lambat di luar, namun di sini, di ruang-ruang yang kini dipenuhi tawa anak, keadilan, meski datang dalam bentuk amanah seorang almarhum, akhirnya menemukan jalannya. Ketika kamera menyorot papan bertuliskan Panti Asuhan Harapan Adam, pada pagi hari yang cerah, ada sekelompok anak yang sedang menyambut seorang donor baru. Mereka melambaikan tangan, suara kecil mereka bergema. Di antara mereka, Rina berdiri, sederhana, namun penuh kewibawaan yang lahir dari pengalaman. Ia menatap para tamu, lalu menoleh ke arah rumah kecilnya. Di sana terdapat kunci yang menandai babak baru, rumah, keluarga yang tak terduga, dan kesempatan untuk membangun kembali makna. Perjalanan ini bukan tentang memenangkan harta atau menimpakan aib. Ini tentang merajut kembali martabat yang pernah tercabik, menempatkan kasih sebagai kebijakan, dan membuktikan bahwa kehormatan manusia lebih kuat daripada kilau kristal dalam sebentuk lampu. Rina tidak lagi menjadi simbol hinaan. Ia menjadi teladan bagaimana seseorang bangkit setelah dikalahkan oleh dunia yang semula berpihak pada penampilan. Dan saat cerita ini mencapai penutupnya, ingatlah bahwa kebenaran kadang datang perlahan, diambil oleh orang-orang yang berani menunggu, dan ditegakkan bukan demi balas dendam, tetapi demi keadilan yang menyembuhkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk langganan dan tonton lagi.